Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Super 25 nya udah kita bongkar ya, alhamdulillah. Jadi kita cek satu persatu kerusakan dan keluhan dari konsumen ataupun keluhan dari motor ini. Awalnya motor ini dikeluhkan engkol selalu calus. Kita simak satu persatu ya, jangan di skip biar kita nggak gagal paham dan kita saling berbagi pengalaman dalam perbaikan serta perawatan sepeda motor ini. Engkol calus ada dua hal, ada dua penyebab. Calus karena kehabisan kampas kopling, atau calus lolos engkol karena memes yang ada di dalam sporket ini. Cuma dari situ, kalau untuk kita yang biasa mempekerjakan mesin-mesin motor seperti ini, bisa kita rasakan lolosnya engkol tuh karena apa. Kalau lolos karena kampas kopling yang habis, dia lolos tapi tetap ada terasa sangkut, sek seperti itu. Ataupun masih ada sangkut tapi dia lolos dengan kesat. Tapi kalau kerusakan lolos engkol ataupun calus engkol dari memes sporket, itu kita lihat dari waktu kita engkol dia langsung ser itu karena memes sporket. Jadi bisa dibedakan ya. Kalau dia dari kampas kopling, dia masih ada terasa sangkut, tapi kalau dari memes dia langsung lolos. Yang kedua, penyakit ini, motor ini keluhannya tenaganya tidak ada, ataupun saat digas kurang respon, seakan-akan dia ngeden. Penyakit motor yang kurang tenaga ini disebabkan karena dua hal juga. Yang pertama karena batu sporket ataupun mangkoknya, yang kedua karena kampas kopling. Tapi penyakit seperti itu bisa kita tandai dari saat kita pemakaiannya. Kalau dia kehabisan kampas kopling, dia di saat gas sudah mulai naik baru dia terasa meraung, ataupun seakan dia tidak berjalan. Di gas besar, semakin besar semakin dia tidak bergerak laju. Itu disebabkan karena kampas kopling. Kalau disebabkan karena dia kampas gandanya, di saat hentakan pertama, saat digas pertama dia sudah tidak respon ataupun tidak langsung jalan, lambat jalannya. Jadi saat digas dia lambat jalannya. Jadi bisa kita bedakan ya, harus bisa kita bedakan. Kalau kampas sporket dia hentakan pertama lambat, tapi kalau kampas kopling dia di saat sudah digas, gas semakin besar, laju semakin tidak ada, ataupun tidak diam di tempat tapi tidak langsung bergerak cepat. Nah, jadi hentakan pertama yang berfungsi kampas ganda. Untuk kelanjutan setelah dia membuka gas baru disambut dengan kampas kopling. Jadi kita cek dulu seperti apa kampas kopling dan kampas gandanya. Kebetulan motornya juga suara mesinnya terasa kasar, seperti suara tiang piston ataupun tiang kuras. Tapi kelihatannya kalau kita lihat ini mur di bagian as kurasnya ini sudah longgar ataupun tidak dikunci nih, ataupun kendor sendiri. Kita cek aja dalamnya seperti apa. Kita lihat murnya melepas. Jadi ini kalau ini longgar ataupun lepas, suaranya seperti suara kuras. Kadang-kadang kita salah prediksi, tahu-tahu kita bilang kurasnya bunyi, ternyata setelah dibongkar seperti itu. Kita lihat batu sporketnya ini. Batu sporket sini sudah habis ya, dan ini juga habis mangkok sporketnya. Kita lihat. Biar kita sama-sama paham fungsinya.
Jadi di saat hidup mesin ini berputar normal seperti ini. Begitu kita masukkan, begitu kita angkat gas, dia ini ngembang dan mencakram ini. Jadi di saat dia ini rapat baru dia jalan. Jadi kalau ini terlalu jauh, ini jauh, disitulah gas itu terasa kurang respon. Jadi di saat kita gas dia terasa lambat. Jadi ini penyakitnya ada di batu sprocket dan mangkok. Untuk kampas kopling, dia setelah ini digas, masuk gigi, digas ngembang, ini masuk, baru ini jalan, baru ini berfungsi. Jadi kalau kampas kopling udah mulai habis, disitulah baru tenaganya seperti digas tidak cepat melaju, seakan-akan meraung. Itu penyakitnya ada di kampas kopling. Kita buka juga di kampas koplingnya seperti apa. Seperti ini. Kita lihat di saat batu sprocket ataupun kampas gandanya sudah ngembang, sudah digas dan ini mencengkram mangkoknya, ini jalan, baru ini berputar. Jadi kalau kampas kopling habis, di saat ini udah bekerja, di sini yang ikut bekerja untuk tahap keduanya. Setelah digas, ini gas awal ini yang bekerja. Setelah itu dioper kemari dan ini yang bekerja. Jadi kalau kampas kopling ini udah habis, dia seperti ini. Ini akan terasa seakan dia berputar ataupun meraung. Nah, jadi berarti kampas koplingnya sudah kurang padat. Jadi di sini kerusakannya kampas koplingnya habis, batu sprocketnya habis ataupun kampas gandanya, serta mangkoknya ini udah terlalu banyak termakan dalam kemakan. Kita buka aja langsung kampas koplingnya. Kita lihat mangkoknya ini, sudah dalam sekali. Jadi saat digas ini lambat untuk nyampai kemari. Setelah dia rapat mengembang, baru ini jalan, baru disambut dengan kampas kopling. Jadi ini kampas ganda wajib diganti. Mangkoknya juga kalau mau dibubut bisa dibubut, kalau tidak mau diganti silahkan diganti. Untuk kampas kopling seperti ini. Ini kita lihat sudah halus. Garis-garisnya sudah hampir ke garis-garisnya udah halus. Jadi kampas kopling ini kurang mencekram juga di antara kampas kopling dengan plat-platnya ini. Jadi kurang tebal. Hingga akibatnya waktu digas, semakin banyak digas semakin besar suaranya, larinya juga tetap segitu-gitu aja. Jadi ini kampas koplingnya juga udah habis, kita gantikan saja. Jadi kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi buat rekan-rekan pemula seperti kita harus bisa membedakan ya, mana keluhan di kampas ganda dan mana keluhan di kampas kopling. Di saat kita melakukan perbaikan, sebelumnya kita coba motornya, kita pakai, harus bisa kita bedakan dan kita rasakan ini kerusakan di bagian kampas ganda ataukah di kampas kopling. Oke, buat rekan-rekan mudah-mudahan bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Nanti kita sambung ke video selanjutnya setelah saat pemasangan dan seperti apa hasilnya. Boleh dibantu subscribe-nya yang belum subscribe, dan kira ada yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semua, bisa di komen di kolom komentar arahan serta bimbingannya. Bila itu daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.